Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita kuliah ke-12 berkenaan tentang bisnis plan ya. Teman-teman harus memahami bahwa bisnis plan adalah suatu hal yang penting bagi kelanjutan bisnis ya, karena tiap tahun kita harus melakukan perencanaan bisnis. Dan bisnis plan itu juga bertujuan untuk menarik investor kalau misalnya kita butuh modal untuk memperbesar. Nah, bisnis plan ini menarik atau tidak, unik atau tidak, layak atau tidak. Nah, ini investor akan melihatnya. Kalau misalnya menguntungkan, ya otomatis bisnis plan itu akan dibiayai oleh pemodal atau investor. Oke, teman-teman sekalian ya, market day itu Dekana tetap melaksanakan ya, di akhir Januari ini atau di awal Februari, dan di kewirausahaan diminta tetap melakukan kompetisi berkaitan tentang bisnis plan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok bisnis plan nanti diminta outputnya bikin video 15 menit berkaitan tentang bisnis plan yang dibuat sama teman-teman. Jadi, ini sudah pertemuan ke-12, dan pertemuan ke-12 itu syarat untuk UAS. Jadi UAS itu saya kira sudah bisa dilaksanakan ya untuk kuliah kewirausahaan. Yang kedua, untuk bisnis plan rencananya di minggu depan kita akan lakukan presentasi tentang bisnis plan. Nah, di sana dikumpulkan proposal dan presentasi. Nah, karena ada perubahan kebijakan dari dekanat untuk melakukan perlombaan bisnis plan, makanya saya bisnis plan-nya saya rubah dalam bentuk video. Jadi, satu kelompok kalau bisa membuat video 15 menit berkenaan tentang bisnis plan yang dibuat. Minggu depan tetap ada presentasi, Pak. Iya, nanti saya akan ada presentasi, tetapi nanti kita sampling aja, atau siapa yang siap, silakan presentasi ya. Nanti kita nilai bareng-bareng sebagai buat pembelajaran. Nah, untuk pertemuan ke-14 gimana, Pak? Pertemuan ke-14 kan rupanya sudah UAS ya. Nah, pertemuan 14 tetap saya hitung, nanti teman-teman karena market day itu ada, nanti ada seminar nasional. Nah, seminar nasional itu sekaligus sebagai absen di mata kuliah kewirausahaan di pertemuan ke-14. Seperti itu. Dan tiap kelas itu ada 4-5 kelompok, dan kalau ada 8 kelas, berarti yang bertanding itu ada 32 kelompok, yang dimana nanti akan dilakukan seleksi oleh tim dosen, nanti tinggal jadi 10 itu yang nanti dinilai juri dari internal sama eksternal. Seperti itu. Nah, 3 pemenangnya nanti mendapatkan trofi ya, sama uang pembinaan. Saya kira cukuplah untuk buat bisnis, karena jutaan itu untuk jadi juara, itu yang menjadi juaranya. Makanya teman-teman bikin bisnis plan yang bagus ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang format bisnis plan yang sudah saya berikan gitu ya. Ini sudah sekilas saya jelaskan, tetapi saya ingin memperdalam sehingga teman-teman bisa memahami apa itu bisnis plan. Gitu ya. Untuk previewnya sudah jelas ya, saya masuk ke materi ya. Oke, saya masuk ke materi saja. Jadi, untuk bisnis plan ada namanya cover depan ya.
di proposal teman-teman kalau bisa desainnya menarik, ada gambarnya gitu ya, ada logo, terus informasi berkenan tentang perusahaannya, nama, alamatnya di mana, dan kontaknya. Nah, kalau di perlombaan bisnis plan, nanti ini berarti di slide. Slide-nya kalau bisa menarik, terus ada logonya, ada informasi nama perusahaannya, alamat, kontak, gitu ya. Dan bisnis plan kalau bisa unik, ya. Terus logikanya diterima sama semua orang, layak, dan kalau menurut saya, hitung-hitungannya, konsep bisnisnya harus benar, gitu ya. Nah, yang kedua, ada pendahuluan. Pendahuluan itu bicara tentang sekilas, tentang sejarah, berdirinya perusahaan, visi, gambaran akhir yang ingin diraih sama perusahaan, ya, sama kelompok. Visi itu cita-cita yang dicapai usaha dalam jangka panjang. Jadi ada gambaran akhir, ya. Jadi sekitar 20 atau 25 tahun ke depan. Nah, ini visi. Misi itu bagaimana cara meraih visinya itu. Jadi merupakan cara-cara yang digunakan usaha dalam mencapai visi usaha. How to be, bagaimana untuk bisa meraih tersebut. Kalau what to be, apa yang ingin diraih gitu ya. Nah, ini harus jelas ya. Dan terukur kalau bisa. Visi kemarin sudah dijelaskan di pertemuan ke-11 yang menggunakan e-learning, bicara tentang strategi ya. Biasanya 25 tahun ya jaraknya. Dan langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Kalau orang keuangan lebih suka menggunakan angka. Kalau misalnya visi dalam bentuk tulisan kan, kayak kemarin saya diberikan contoh, kedai kopi kelas nasional ya. Tapi kalau misalnya orang keuangan atau kita yang lebih suka dengan angka, ya udah langsung 1 triliun aja. Kapan diraih? Tahun 40 gitu. 1 triliun 40, 2040. Atau 145, 1 triliun 45, 2045 gitu, 25 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Nah, di aspek pemasaran ada STP, segmennya ya. Segmen usaha kita siapa, gambaran umum dari konsumen, targetnya, sasaran khusus potensial dari bisnis kita, usaha kita, terus positioningnya. Positioningnya kita ingin seperti apa ya. Kalau targetnya itu kan bisa menengah ke atas, menengah ke bawah, apa namanya, warga, wanita, pria, dan sebagainya. Itu target pasar. Sedangkan positioning-nya itu kita arahnya itu kita ingin menjadi pemimpin pasar gitu ya, atau follower pengikut pasar, atau hanya kita sebagai ceruk pasar, atau pesaing pasar. Jadi ada leader, ada penantang, ada challenger, ada follower, pengikut, ada ceruk pasar, niche market. Nah, itu kita positioning-nya itu kita ingin jadi apa ya. Nah, itu silakan dijelaskan di sana. Terus ada namanya permintaan. Permintaan itu seperti layaknya kue ya, market share, kue. Kuenya itu permintaannya berapa? Kalau misalnya ada permintaan 100 gitu ya. Permintaan 100 di tahun 2021. Terus 110 tahun 2022. 130 di tahun 2023. Nah, ini tahunnya tahun ke depan ya, namanya perencanaan kan berarti kan masa yang akan datang. Perkiraan permintaannya berapa. Gitu ya. Nah, terus penawarannya, pesaing kita itu sudah ngambil berapa kue dari 100 ini. Misalnya, pesaing A sudah ngambil 10, pesaing B sudah ngambil 20, pesaing C sudah ngambil 30, 10, 20, 30, totalnya 60.
Berarti dari 100 sudah diambil 60 kuenya. Berarti ada 40 yang permintaan belum diambil. Begitu. Nah, di rencana penjualan, kita mengambil pangsa pasar berapa? Jadi misalnya tahun 2021, permintaannya ada 100. Penawarannya ada 60, karena ada pesaing A 10, pesaing B 20, pesaing C 30, totalnya 60. 100 dikurangin 60, berarti 40. Gitu ya. Nah, dari 40 ini kita pengen ngambil berapa rencana penjualannya? Kalau kita ngambil 20, berarti 20% dari pangsa pasar gitu. Gitu ya. Prediksi aja, perkiraan aja. Terus kalau orang pemasaran ini nggak bisa prediksi, tapi harus riset pasar. Jadi peluang misalnya minuman air mineral di daerah Surabaya itu udah berapa? Itu di riset itu. Penggunanya siapa, produknya apa saja, ya. Itu di riset menggunakan survei. Tetapi kalau sekarang ini ya diprediksi aja. Atau menggunakan data sekunder, data dari internet, bisa menentukan berapa market share-nya. Terus kita bicara tentang SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, itu bicaranya tentang internal. Sedangkan opportunity sama threat, peluang dan tantangan itu bicara tentang eksternal. Nah, di pemasaran ada namanya 7P. Teman-teman biasa dengan 4P kan, ini 7P. Ada tambahan yang terbaru dari Kotler ya. Ada produk, produknya apa, mutu atau kualitasnya bagaimana, ukuran, desain, kemasan, penggunaan, dan apa yang lebih dari pesaing. Terus masalah harga. Harga itu tergantung dari positioning-nya, sama dari targetnya siapa, menengah, bawah, atau atas. Cost leadership, diferensiasi, atau fokus. Diferensiasi itu yang menengah ke atas, cost leadership untuk menengah ke bawah, fokus itu ke segmen tertentu. Misalnya teman-teman ingin jualan takoyaki, berarti segmennya orang yang suka atau masakan Jepang ya. Terus mie ramen, ya itu Jepang juga. Kimchi berarti arah ke Korea gitu dan sebagainya. Itu tergantung dari fokus-fokusnya. Terus ada promotion. Ada promotionnya bisa menggunakan iklan, media cetak, media TV, media radio juga bisa. Sales promotion, ya pameran contohnya. Personal selling atau ini sales force ya. Jadi menggunakan orang dalam menjual. Bisa juga public relation gitu ya. Terus bicara tentang placement. Placement itu produk kita nyampe ke konsumen itu berapa layer atau caranya gimana. Atau mulai dari produsen, dari kita, terus ke distributor, ke agen besar, agen kecil, retail, baru konsumen. Atau bisa langsung B2B atau B2C, menggunakan marketplace. Itu terserah dari teman-teman ya. Atau bisa menggunakan online. People, sumber daya yang kita untuk meningkatkan penjualan bagaimana. Terus proses yang ditampilkan kepada konsumen, agar konsumen tertarik. Physical evidence, nah, ini bicara tentang penampilan fisik dari fasilitas pendukung. Nah, ini silakan dibuat. Pak, ini terlalu panjang, saya menggunakan 4P aja, ya monggo aja sih. Ini cuma sebagai format. Bisa ditambahkan, bisa dikurangi, tetapi yang jelas sesuaikan dengan produknya masing-masing. Terus ada aspek organisasi, bicara tentang nama perusahaan, pemilik, kantor, bentuk badan hukum ya. Nah, badan hukum ini penting ya kalau seandainya kita ingin ekspansi ke kota lain gitu ya. Karena kota itu pasti meminta izin. Karena mereka juga
ingin mendapatkan pemasukan, bisa dari retribusi, bisa dari pajak, seperti itu. Nah, ini silakan dibuat struktur organisasinya, terus digaji berapa, nanti ada keluar nih total gajinya berapa. Terus masalah perizinan, teman-teman searching ya perizinan, PT itu berapa. Terus kalau misalnya kita jualan keripik kentang gitu ya, untuk dijual ke masyarakat otomatis butuh izin PYRT. PYRT itu berapa? Terus dan sebagainya. Kalau misalnya kita herbal berarti harus BP POM atau dari POM harus keluar. Itu prosesnya bagaimana. Nah, ini perizinan juga harus di diperhatikan ya. Nah, ini kegiatan praoperasi. Ada nggak kegiatan praoperasi? Contoh survei pasar, menyusun rencana usaha, uji coba produksi. Jadi ya kalau kita jualan pecel gitu ya, kita untuk meyakinkan produk kita berkualitas, kan ada uji produk dulu ya. Kalau misalnya 3 orang menyatakan enak, ya bagus. Kalau misalnya 10 yang menyatakan enak cuma 3, ya berarti nggak enak. Karena 7 orangnya nggak menganggap itu enak. Jadi butuh uji pasar, uji produksi, uji produk. Nah itu butuh atau tidak, silakan dibuat praoperasi, biayanya berapa. Terus butuh inventaris kantor apa, terus ATK-nya butuh apa saja. ATK ini beda, ini perlengkapan kantor kalau di akuntansi. Sedangkan kalau inventaris kantor itu namanya peralatan kantor. Ini lebih dari 1 tahun, kalau ini kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya peralatan kantor itu printer yang harga 1 juta, 2 juta itu ya, saya menggunakan laserjet, sedangkan ATK-nya itu kertasnya. Contohnya itu. Nah, di aspek produksi ya, dimensi produknya, bentuk, ukuran, warna gitu ya. Terus manfaatnya produknya itu apa saja. Manfaat inti, dasar, yang diharapkan, manfaat di atas harapan, manfaat potensial. Ini terserah, yang pasti yang jelasnya adalah produk ini memberikan manfaat kepada masyarakat apa. Teman-teman bisa menjelaskan semakin detail semakin bagus. Tetapi kalau menurut saya tergantung dari produknya ya, tergantung dari kelompoknya juga. Terus fungsi dari produk bisa sebagai convenience good ya, produk konsumsi, shopping good, specialty goods atau lain-lainnya. Nah, kita sebagai bahan baku atau bahan jadi, kalau bahan baku berarti kita masuk ke industri. Contoh misalnya industri motor, kita bagian bodinya. Nah, berarti masuknya ke perusahaannya. Proses produksi untuk bikin bodinya, atau proses produksi untuk buat barangnya. Terus kita mampu bikin produk berapa? Nah, ini 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Silakan dibikin rencana produksi. Terus kita butuh tanah dan bangunan nggak? Kalau misalnya cukup sewa, ya sewa. Pemasangan sarana penunjang, listrik, air, dan sebagainya. Butuh mesin nggak? Nilainya berapa harganya? Nah, butuh bahan baku apa saja? Bahan pembantunya apa? Nah, yang mengerjakan tenaga kerja langsung. Ada tenaga kerja langsung, ada tidak langsung. Kalau tidak langsung ya ada di kantor. Ya, teman-teman itu yang jadi struktur organisasi itu. Sedangkan kalau yang mengepak dan sebagainya yang ada di pabrik, yaitu tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsungnya itu digaji apa? Harian, borongan, atau bulanan. Silakan dipilih ya. Terus biaya umumnya, ada pemeliharaan mesin, suku cadang, rekening listrik, dan sebagainya. Nah, di aspek keuangan, sebetulnya pebisnis itu dan investor melihat dari sini nih, kebutuhan modalnya berapa, butuh pinjaman nggak gitu ya dari bank atau butuh investor nggak dari orang lain gitu ya, dari luar. Nah, modalnya untuk apa? Untuk investasi, modal investasi, dan modal kerja. Gitu ya. Modal investasi itu tanah, bangunan, mesin. Kalau saya bisnis bakso, berarti saya rombongnya ini investasi. Sedangkan modal kerja ya bikin baksonya gitu ya, produknya.
Nah, ini analisis biaya tetap, ada biaya tidak tetap, ya, dan sebagainya. Dan kelayakan usaha dilihat ini payback period. Saya investasi sekian, balik modalnya kapan, gitu ya. Nah, ini namanya payback period. Sedangkan NPV, IRR, sama PI ini kurang lebih sama untuk menilai kelayakan. Kalau NPV lebih besar daripada 0, ya, berarti kan sekian rupiah gitu, lebih besar daripada net present value, ya, itu berarti layak. Kalau profitable index lebih dari 1, itu layak. Sedangkan kurang dari 1, ya tidak layak. Karena kan profitable index ini kan bicara tentang perbandingan antara benefit dibandingkan cost, gitu ya. Profitable index ini sama aja benefit cost ratio. Benefit dibagi cost. Jadi pembandingan benefit cost ratio itu BCR itu benefit dibagi cost, ya, rasio. Kalau benefitnya lebih besar daripada cost-nya, ya berarti layak. Atau menggunakan IRR. IRR itu berkenaan tentang persentasenya. Misalnya ini marginnya bisa menghasilkan 18% gitu ya, setahun kenaikannya. Nah, kita standarnya berapa? Oh, standar kita cuma 12%. Berarti layak, karena 18% di atas dari 12%. Sama kalau NPV juga gitu. Tapi kalau NPV dalam bentuk rupiah, kalau IRR dalam bentuk persen. Nah, tolong bedakan break-even point dengan payback period. Kalau payback period itu kapan modal saya balik. Saya beli rombong, ya, misalnya rombong dan sebagainya bisnis bakso itu modalnya 10 juta, saya balik modal 10 juta itu kapan? Itu namanya payback period. Tapi kalau break-even point, ya, saya dalam 1 hari bisa break itu butuh penjualan berapa. Karena saya 1 hari digaji misalnya 100.000, karena pengen saya gajinya 3 juta sebulan. Berarti 100.000 itu butuh berapa mangkok. Kalau 1 mangkok saya dapat untung 5.000, berarti break-even point-nya saya harus jual minimal 20 mangkok, baru bisa break-even point. Nah, ini bicara break-even point itu seperti itu. Biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabelnya berapa, ya. Nah, ini dibagi dengan penjualannya. Nah, penjualan dikurangin biaya variabel, berarti ini contohnya nih penjualan harga baksonya 20.000. Biaya variabel untuk bikin baksonya itu misalnya 15.000, dapat untung 5.000. Nah, biaya tetapnya saya sebagai pedagang butuh 100.000. Nah, 100.000 dibagi 5.000, berarti 20 mangkok gitu. Nah, break-even point-nya itu. Seperti itu. Saya kira seperti itu ya kelayakan dari bisnis plan, rencana bisnis. Intinya teman-teman bisa mengungkapkan arus kas bisa 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, dan dinilai ini layak atau tidak dari bisnis yang dibuat. Sampai sini ada pertanyaan berkenaan tentang bisnis plan? Satu minggu cukup ya untuk bikin video 15 menit ya. Ini untuk bisnis plan-nya ini berarti nggak ada kayak tetap jual beli langsung dengan pembeli gitu Pak, kayak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu Pak ya? Tidak. Jadi market day itu ya untuk yang saat ini ya. Ini saya salah nih. Bentar, saya mute. Jadi teman-teman ya, untuk lomba bisnis plan kali ini lebih ke arah konsep ya, lebih ke arah konsep, karena tentu saja penjualannya agak sulit untuk dilakukan seperti layak market day di tahun-tahun sebelumnya. Jadi arahnya itu arah ke konsep. Kalau ada produk yang perlu dijelaskan, nggak apa-apa, boleh nanti dijelaskan di video itu, gitu ya. Karena di sesi sebelumnya kan saya sudah percaya sama teman-teman yang menjual, terus ada bukti transaksinya dilampirkan. Saya kira itu sebagai salah satu
cara bagaimana teman-teman sudah melakukan penjualan. Nah, untuk saat ini kita bicara tentang bisnis plan. Nah, bisnis plan ini nanti kriteria penelihatannya ke arah ke unik gitu ya, terus ke arah layak, terus produknya itu di apa namanya, logis nggak dari segi hitung-hitungan bisnis gitu ya, harus kasnya, terus ada perizinan dan sebagainya. Jadi intinya ke arah konsep bisnis. Jadi kita bersaing di konsep bisnis. Teman-teman nanti kalau misalnya apa namanya ikut pelatihan simulasi bisnis ya, Monsun ya, nanti akan bisa memahami itu berkenaan tentang ini. Ada lagi pertanyaannya? Berkenaan tentang bisnis plan? Cukup ya? Saya kira sudah buat semua kan ya bisnis plan ya? Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya, nanti tinggal dibuat sebagus mungkin videonya, karena video itu nanti yang akan dilombakan di Market Day, gitu ya. Nah. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini ya. Deadline terakhir kapan, Pak? Video? Video nanti menunggu ini ya, menunggu informasi dari panitia Market Day ya. Kalau saya nanti minggu depan itu proposal itu draftnya sudah dikirim ke saya proposal. Nanti minggu depan saya akan memilih kelompok yang siap maju ya. Jadi 1 hari sebelumnya kirim ke saya 1 hari sebelumnya, nanti saya akan apa namanya memilih untuk yang maju di minggu depan. Salah satu saja atau mungkin salah 2 lah. Nah, nanti videonya itu tergantung dari panitia, dan videonya saya juga sebagai dasar penilaian juga video teman-teman itu. Jadi proposal video ya, dan terutama proposal. Proposal kalau misalnya minggu depan draftnya pengen diperbaiki nggak apa-apa. Saya tunggu maksimal UAS ya, UAS proposalnya sudah final. Jadi minggu depan proposal tetap dikumpulkan, kalau dalam bentuk draft tidak ada masalah 1 hari sebelumnya. Nanti saya akan memilih mana yang teman-teman kelompok yang bisa maju presentasi di minggu depan. Saya kira cukup ya, ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, mau tanya. Untuk pengumpulan proposalnya ini di PJMK atau seperti apa ya Pak? Apa langsung Ya, ke Bapak? di PJMK aja ya, jadi 1 hari sebelumnya ya. Jadi 1 hari sebelum kuliah. Jadi kalau misalnya kita kuliahnya biasanya Senin malam ya, maksimal Minggu ya kirim ke saya ya. Nanti saya akan memberikan informasi di grup kelompok siapa yang maju di pertemuan di minggu depan. Gitu ya. Siapkan slide-nya bagi yang maju ya. Oke. Cukup, ada pertanyaan lain? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Kalau misalnya jelas, ya sudah, kuliah kita akhiri ya. Ya udah, kita akhiri ya. Kita tutup kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kuliah hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.